Mau tahu komoditas pertanian yang sangat menguntungkan? Beternak kambing dan domba? Jawabannya, kambing dan domba bisa memberikan hasil menarik dan terus-menerus. Lalu, berapa keuntungan peternak jika mencoba beternak kambing dan domba? Memang seberapa menguntungkan sih peternakan domba kambing? Sangat menguntungkan. Karena kenapa saya bilang sangat menguntungkan? Satu, ada 3 dasar yang kemudian kita harus pegang. Kenapa domba kambing itu harus dikerjakan oleh umat Islam? Satu, hampir semua nabi dan rasul kita itu adalah seorang penggembala domba dan kambing. Pertama itu. Yang kedua adalah hewan ternak yang disebutkan dalam Al-Quran untuk beribadah itu adalah domba dan kambing. Jadi kalau kita suruh kurban itu kan anjurannya domba atau kambing. Kalau kita mau berakikah bukan nyembelih sapi, tapi kita akan menyembelih domba dan kambing. Dan yang ketiga adalah, yang paling penting adalah mulai sekarang kebutuhan terhadap domba dan kambing ini, baik buat akikah, buat kurban, atau apapun itu sudah menjadi lifestyle hidup anak muda sekarang. Bahkan bukan hanya anak muda, tapi sudah menjadi lifestyle hidup oleh umat beragama dan bahkan orang-orang di sekitar kita. Jadi contoh nih, paling simpel. Istri kita lagi mengandung, anaknya belum lahir, orang tuanya sudah berpikir besok mau diakikahan, besok mau disembelihkan kambing, domba buat akikah. Artinya belum lahir pun sudah difikirkan. Ini berarti sudah menjadi lifestyle. Kemudian misalnya kita bicara kurban lagi. Kurban di tempat kami itu kadang-kadang orang belinya bukan yang terkecil, tapi mas, kambing yang paling gede, yang paling bagus yang mana? Ini. Kenapa bu gini? Karena nanti kalau dibawa ke masjid biar nggak malu-maluin. Artinya ini sudah jadi lifestyle. Tidak hanya sebagai kebutuhan beribadah, tapi udah jadi lifestyle. Sehingga kebutuhannya pasti akan terus meningkat. Nah, inilah yang kemudian kalau teman-teman tanya, kenapa kok ini bisa cuan ya? Karena sudah 3 hal yang sudah ada dan dijamin. Artinya sebelum dunia ini kiamat, akhir zaman, maka kebutuhan akan akikah, kurban, horeka, tukang sate itu nggak akan pernah berhenti. Artinya cuan kita itu udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Pertama itu, yang kedua, tinggal sebenarnya PR kita adalah bagaimana teman-teman bisa mengefisiensikan produksinya dia. Makannya dibenahi, proses kandangnya dibenahi, administrasinya benahi, sumber daya manusia diperbaiki. Jadi dia itu bisa makan dengan baik, bisa gemuk, lakunya mahal. Itu yang PR yang harus kita kerjakan. Nah, terus pertanyaannya lagi, mas, emang untungnya berapa sih? Kalau untung di kambing domba itu nggak banyak. Nggak banyak. Misalnya kita bermain di sektor potong untuk tukang sate dan lain sebagainya. Paling 1 ekor itu untung bersihnya 50.000 per ekor. Tapi kan kita bisa meliharanya jumlahnya banyak. Rasionya 1 orang bisa memelihara penggemukan itu 1:150 ekor. Ini 1 orang bisa memelihara 150 ekor. Terus kemudian yang kedua, kalau kita bicara kurban lebih keren lagi, karena kurban itu kan momentumnya setahun hanya 4 hari. Jadi harganya ya sesuai kesepakatan kita dengan pembeli. Asal pembelinya suka, penjualnya oke, cuannya banyak. Rata-rata sih 1 ekor kambing domba untuk bulan-bulan Idul Adha, Idul Kurban itu bisa untung sampai 500.000 per ekor. Nah itu. Terus yang ketiga, kita main di kambing perah. Kambing perah itu belinya sekali, dipakainya seterusnya sampai kambing ini akhir atau memang dia sudah nggak produktif. Biasanya kalau di tempat kami nggak produktif itu usianya 5-6 tahun. Belinya sekali, dipakainya setiap hari. Karena pas setiap hari kalau sudah beranak, dia keluar susunya terus nih di perah. Artinya cuannya keluar setiap hari. Kalau biaya produksinya itu akan beda-beda. Karena setiap farm akan punya efisiensi masing-masing. Jadi nggak mungkin sama setiap farm itu biaya, setiap kandang itu nggak mungkin sama terkait dengan biaya operasionalnya. Lah, kalau selisih keuntungannya ya nanti tergantung efisiensi sih di situ. Tapi yang jelas, kalau orang Jawa bilang peternakan kambing domba itu rezekinya lumintu, ada terus gitu. Karena adanya gimana sih kok ada terus? Kalau nggak jualan kambing dombanya, bisa jualan susunya. Kalau nggak, bisa jualan dagingnya. Kalau nggak itu lagi, ada komoditas yang setiap hari keluar dan pasti laku. Apa sih? Kotorannya. Bisa dipakai buat pupuk. Karena pupuk dari kambing dan domba itu diminati di sektor pertanian. Yang nyari banyak. Nah, artinya
kita nggak usah takut dan kita nggak usah khawatir bahwa kambing dan domba itu tidak bisa memberikan rezeki yang cukup. Nggak, saya tidak yakin itu karena saya ya orang yang sudah hidup dan bisa hidup bareng-bareng dengan teman-teman kami di Merapi Farm lewat proses memelihara kambing dan domba. Hitungannya sih kalau angkanya nggak bisa pasti karena memang tergantung berapa jumlah yang dipelihara, terus kemudian efisiensi produksinya dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya semua di sektor kambing domba itu semuanya menguntungkan. Semuanya menguntungkan. Bahkan pupuknya aja menguntungkan, apalagi komoditas utamanya si kambingnya. Itu sih gambaran terbesar terkait dengan potensi dari kambing dan domba ini. Tapi kalau ada teman-teman yang ingin tanya, Mas, pokoknya aku pengen tahu, emang berapa sih keuntungan bersih dari setiap ekor kambing dan domba kalau kita pelihara? Kalau kambing penggemukan itu, penggemukan yang dipakai buat tukang sate dan sebagainya, per ekor itu bersih 50.000, sudah potong tenaga, pakan dan lain sebagainya. Untuk korban bersih kita bisa dapat antara 350 sampai 500.000 bersih per ekor. Asal belinya kita momentumnya tepat itu. Terus proses efisiensi pakannya bagus. Yang berikutnya adalah pasti susu. Susu itu berapa sih Mas untungnya? Rata-rata satu ekor kambing perah di tempat kami itu bisa berproduksi 1,6 sampai 1,8 liter per hari. Rataan. Ini kita bicara rataan ya, karena rataan itu ada beberapa hal yang kemudian case-nya harus kita pegang. Ada yang kadang dia berada masa kering, ada dia yang berada di puncak laktasi, ada kemudian dia berada pada produksi standarnya dia lah. Ini semua dikumpulkan, dibagi jumlah yang diperah rata-rata masih di angka 1,6 sampai 1,8. Tapi kalau kita tanya range terkecil berapa kambing itu bisa menghasilkan susu, di tempat kami range terkecilnya 1,5, terbanyaknya 5 liter. Jadi satu ekor bisa menghasilkan 1,5 sampai titik maksimalnya ada satu ekor yang bisa menghasilkan 5 liter. Nah, itu kita ambil rataannya 1,6 atau 1,8. Harga susu hari ini kurang lebih 18.000 per liter. 18.000 per liter, jadi satu ekor kambing itu bisa menghasilkan 30-an ribu. Satu ekor kambing perah itu hasilnya 30.000. Biaya pakan dan operasional yang harus dikeluarkan untuk satu kambing itu rata-rata 10 maksimal 15.000. Jadi 10.000 itu untuk yang dia sudah efisien karena jumlah populasinya banyak. Kalau 15.000 itu mereka belum efisien karena populasinya belum banyak. Sehingga satu ekor kambing perah itu rata-rata bisa mendapatkan hasil minimal 15.000 per hari. Setiap hari karena keluar susunya. Tuh. Selama kurang lebih kalau kita hitung masa produktifnya ya, dipotong masa kering dan lain sebagainya, produktifnya bisa 4 tahun. Jadi produktifnya bisa 4 tahun. Kalaupun kita bikin paling jelek aja, 2 tahun itu pasti produktif. 2 tahun itu pasti produktif. Itu artinya ya wis investasinya sekali, hasilnya bisa setiap hari. Itu sih gambaran teman-teman terkait dengan proses pemeliharaan kambing dan domba. Kalau pupuk nggak usah ditanya ya, setiap hari keluar. Jadi setiap hari menghasilkan cuan, karena pupuk itu kan kita nggak modal sama sekali. Dia kan hasil yang dikeluarkan dari ternak dan itu bisa menghasilkan duit. Itu sih. Jadi kalau pupuk hasilnya setiap hari teman-teman. Demikian rangkaian video mengenai peternakan kambing dan domba di Merapi Farm. Semoga bermanfaat dan jumpa kembali di video selanjutnya.